إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد خيرتكم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن الخطأ عمله إلى ثلاث صدقات جارية أو علم تنفع به وولد صالح يدعو له. Hadirin yang mulia, mari kita bersama-sama untuk merenungkan diri kita, untuk merenungkan nasib kita, untuk merenungi hidup kita. Oleh karena itu pada hari Jumat, hari yang mulia, kita kumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang paling mulia dan kagum, yaitu masjid. Ini mari kita bersama-sama tingkatkan iman kita, keyakinan kita, tawajuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah, perintah itu yang sunnah maupun yang wajib, dengan ikhlas lahir dan batin. Kemudian tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pahlawan evolusi dunia yang telah membimbing kita, menuntun kita, mendidik kita sehingga kita ini jauh dari kota Mekah, Madinah, kita masih tahu apa itu Allah, apa itu Islam, sehingga kita masih mampu dan mau menjalankan syariat. Hadirin yang mulia, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang namanya manusia itu sesungguhnya bukan makhluk di dunia, tetapi makhluk akhirat. Sama-sama kita ketahui ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan manusia, pada saat itu belum ada manusia, tapi dunia bumi sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia yang namanya Adam, yang terbuat dari 4 unsur, yaitu tanah, api, air, dan udara. 4 unsur inilah yang menjadi jasad baginda yang mulia Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan Nabiullah Adam, Nabi Adam alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bermusyawarah dengan para malaikat. Maka malaikat dikumpulkan oleh Allah, kemudian Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Kemudian malaikat menjawab, qalu ataj'alu man yusfiku dima'a wa nahnu nusabbika wa qadimu usabbiku wa qadina usabbiku qala ini a'lamu ma la ta'lam. Ketika Allah Subhanahu wa taala, hai malaikat, aku hendak menciptakan manusia. Maka Allah malaikat menjawab, oh ini apakah engkau tidak menciptakan manusia yang akan membuat kerusakan di bumi, sedangkan kami selalu membaca tasbih, tahmid, dalil mensucikan engkau ya Allah. Maka dijawab oleh Allah, qalu ini a'lamu ma la ta'lam. Aku lebih mengetahui daripada. Hadirin yang mulia, firman Allah ini maksudnya mengajari kita sesungguhnya Allah tidak usah musyawarah. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan Nabiullah Adam ini tidak usah musyawarah. Tapi kehendak Allah hanya kun fayakun. Tapi ini mengajari manusia bagaimana manusia ini selalu harus bermusyawarah. Apa saja yang dilakukan dengan musyawarah itu pasti dan pasti baik. Wasyawirhum bil amri. Musyawarah kalian. Tidak dengan nafsu, tapi dengan musyawarah, keputusan musyawarah. Inilah mengajari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang namanya ada 4 unsur: tanah, api, air, dan udara. Kemudian muncullah manusia, kemudian diberilah oleh roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini permulaan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa yadkhulul jannah wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata wa takuna min wahai Adam, berdiamlah engkau bersama istrimu di dalam surga dan jangan kamu dekati pohon. Jika kamu dekati maka kamu akan menyesal. Hadirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, dengan bujukan bantuan iblis yang bagaimana untuk menyesatkan manusia, maka terjadilah Nabi Allah Adam alaihissalam memakan buah terlarang itu, akhirnya diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala di bumi. Inilah kisah sekilas dari Al-Quran yang diberfirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya datuk kita, kakek kita ini adalah orang-orang dulunya ada di surga. Ibu kita datuk, nenek kita, Ibu Hawa, orang yang paling cantik semenjak manusia diciptakan sampai nanti manusia terakhir lahir. Tidak ada orang yang membandingi, menyamai kecantikan Ibu Hawa. Bahkan bidadari di surga tidak ada bisa menyamai kecantikan Ibu Hawa. Ibu Hawa adalah nenek kita, hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita untuk mendapatkan lagi kita kembali? Setelah kita mengetahui bagaimana bisa kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala, maka harta kita yang sebenarnya bukan harta yang ada di dunia, tetapi harta yang sudah disimpan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Rumah kita yang sebenarnya bukanlah rumah kita yang ada di dunia, tapi rumah kita yang telah dibangun di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Keluarga kita bukan keluarga yang ada di dunia, tetapi keluarga kita yang nanti akan dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada sebuah kisah di dalam kitab Qur'anun Nasikin yang terkenal ini. Ada orang sudah kaya raya, sehingga setiap keluar dari rumah ini 8 orang penjaga, atau kalau sekarang disebut preman yang mendampingi, yang menjaga. Pada suatu saat namanya Sulaiman bin Yahya. Sulaiman bin Yahya, orang kaya, sudah kaya. Kemudian memutuskan mengundang para penjaga-penjaga ini, wahai saudara-saudaraku, besok aku hendak pergi, yaitu mencari binatang. Kalau sekarang disebut berburu, maka siapkanlah senjata-senjata untuk mengiring kami supaya nanti kita perjalanan atau di hutan nanti selamat. Dengan singkat kita, maka membawa pasukan-pasukan yang hebat, senjata yang lengkap, berjalan berburu di dalam hutan. Di tengah dalam perjalanan tidak tahu apa yang terjadi, maka ada seekor macan atau harimau yang sangat besar hendak menerkam. Akhirnya penjaga-penjaga atau bodyguard yang menjaga Yahya itu kalah kabur, lari semua. Akhirnya harimau yang besar itu mengejar Yahya sampai masuk hutan, terus lari sekencang-kencang, kejar, akhirnya tidak tahu terperosok dari jurang. Alhamdulillah terperosok di dalam jurang itu, di dalam jurang tersangkut oleh akar pepohonan. Di bawah jurang itu ada seekor ular yang sangat besar, lipan, kelabang, kemudian kolojine yang hendak menerkam Yahya yang sudah bergelantungan di itu. Di atas harimau yang besar masih menunggu. Kemudian menengok kanan dan kiri, ada dua ekor tikus, satu tikus putih dan satu tikus hitam. Yang satu tikus menggelondong akar yang bergantungan seperti naik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini apa artinya? Ini ada sebuah lambang pranata atau sebuah ramalan yang perlu kita ketahui. Artinya harimau yang mengejar itu adalah kematian, adalah malaikat Israel. Jadi malaikat Israel itu melihat kita sehari semalam 70 kali. Kita dikejar terus oleh harimau, yaitu malaikat Israel. Kemudian masuk di dalam jurang, di bawah jurang ada ular, itulah cemuri. Bagaimana kita bisa selamat? Kemudian apa? Tikus yang menggerogoti itu, tikus putih dan tikus hitam itu ada siang dan malam. Jadi umur kita ini selalu siang dan malam, dan tahu kapan kita akan. Inilah perhatian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matabuni khata amalhu illa min salatin sadaqatin jariyatin aw ilmin tafa'u bi qawlatin shalihatin." Yang artinya, apabila anak Adam sudah meninggal, maka putuslah amalnya. Artinya sudah tidak bisa sholat lagi, sudah tidak bisa puasa lagi, sudah tidak bisa sholat rahmi lagi. Maka kalau Allah ditanya, sampai kapan kita sholat ini? Sampai meninggal dunia. Hanya sebentar saja. Kapan puasa kita ini? Sampai meninggal dunia, selesai. Tidak lama. Sholat kita tidak lama, 70-60 tahun. Maka kita harus benar-benar diperhatikan.
Malah putuslah amanah yang sudah meninggal tidak bisa aman. Bila salah ketika 3 perkara sedekah jariah, sedekah jariah, atau ilmu tafawi, ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Yaitu kalimat la ilaha illallah. Kemudian anak yang soleh dan selalu mendoakan. Bagaimana para bapak, para hadirin Allah SWT, apakah kita meninggalkan anak kita yang maafkan kita, anak kita mendoakan kita, berdoa meminta Allah SWT semoga anak kita yang telah kita tinggalkan selalu ingat kepada kita, selalu mendoakan kita, mohon ampun kepada Allah SWT. Para hadirin yang dirahmati Allah SWT, dari kematian ulama katakan sebagian jauh oleh bawah tipis sekali. Ini masih hidup, besok mati tidak tahu, masih hingga mati tidak tahu. Jadi ibarat kematian dan kehidupan adalah seperti kulit bawah. Hadirin yang Allah SWT, ulama katakan ingat mati adalah obat, ingat dunia adalah penyakit. Maka bagaimana kita selalu ingat mati, mau kita selalu menjaga amalan-amalan kita, sholat kita, zikir kita, baca Al-Quran kita, Al-Quran kita, mengucapkan salam kepada saudara kita, insyaallah. Barakallahu fil Qur'an wa nafa'ani bil ayati Al-Quran fil marhamah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullihi wa law kariha al-kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat waj'al ridha hasanah wa tasir al-musyari'ah wa dukhulna al-qaribah. Allahumma sallim ala wal waba wal faksha wal waba wa sadaka wal mihamah wa harbatan beradina hada khassah wa min annaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin Allahumma ij'al akhira kalamina fi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qul rabbi ighfir warhamna wa anta khairur rahimin.